Ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan sore hari ini saya diminta untuk mengisi kajian menjelang berbuka puasa. Jadi ibu dan bapak-bapak, penentuan waktu menjelang berbuka puasa itu sesungguhnya bagian dari khazanah peradaban Islam. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, di masyarakat Jawa penentuan aktivitas manusia itu banyak ditentukan oleh ajaran Islam. Sebagai contoh, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang memulai kerja adalah setelah subuh. Kemudian waktu duhur, bahasa Jawanya rolasan, itu adalah waktu istirahat. Ya, artinya ada siklus memulai kerja pada subuh, kemudian jam 12 rolasan duhuran kita istirahat, kemudian dilanjutkan lagi dan akan berakhir waktu asar. Ya, katakanlah para pekerja bangunan dari Bantul atau dari wilayah selatan, kalau kerja ke kota maka mereka akan memulai tentu lebih siang, ya. Tetapi begitu adzan asar mereka akan berhenti. Artinya patokan aktivitas keseharian banyak ditentukan oleh waktu yang ada di dalam Islam. Maka kemudian untuk menentukan malam itu kapan, patokannya adalah maghrib. Dan kemudian orang akan tidur setelah isya. Ya, jadi hampir jarang orang Jawa bar maghrib langsung turun. Ya. Jadi ibu dan bapak-bapak, kita melihat ada siklus yang diciptakan oleh Islam yang bertumpu kepada ajaran tentang sholat yang 5 waktu itu. Maka hadirin jamaah yang berbahagia, menjelang berbuka itu juga bagian ya dari tradisi puasa Ramadan yang diwajibkan oleh kaum muslimin. Hadirin yang berbahagia, saya diminta untuk memberikan materi tentang beramal tidak harus di bulan Ramadan. Menurut saya judulnya perlu diperbaiki. Judul yang mungkin lebih pas adalah beramal tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau tidak harus itu kan ada satu keharusan, ya. Tetapi untuk mengatakan bahwa beramal itu tidak hanya di bulan Ramadan. Ibu dan bapak yang berbahagia, saya tidak tahu yang hadir ini berapa banyak yang ikut iktikaf. Ada yang angkat tangan yang ikut iktikaf? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke ya, mbak-mbak cukup banyak ya. Ibu ya beberapa saja. Dari bapak-bapak yang ikut iktikaf
1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Maka pertanyaan saya untuk ibu-ibu, ya, mohon bisa dihitung. Ibu-ibu selama iktikaf ini melafadzkan istighfar berapa banyak waktu yang dimanfaatkan? Oh, katakanlah sebelum subuh, ba'da subuh, terus waktu-waktu yang lain. Saya mohon masing-masing berhitung, ya, berapa kali ibu-ibu ini istighfar selama iktikaf Ramadan. Demikian juga bapak-bapak, saya minta untuk berhitung cepat, ya. Sudah ketemu angkanya? Oke, bapak, istighfar selama iktikaf ini sampai berapa kali? Bukan hitungan istighfar kemudian dijumlah dari pagi sampai malam katakanlah, tetapi pada waktu-waktu yang mana saja Bapak melafadzkan istighfar. Oh, katakanlah sebelum subuh bisa 33 kali, bisa 100 kali, tidak ada masalah. Oh, ba'da subuh, oh mungkin sebelum duhur sudah datang duluan dan seterusnya. Sampai berapa Bapak sudah bisa ngitung? Atau nanti dulu, ya? Biar itu dulu. Ibu yang hadir di sini sudah berapa banyak, Bu, jenengan hitungan? Ya, yang pakai kacamata. Bukan hitungan 1-2-nya, tetapi waktunya. Oh, sebelum subuh saya sudah istighfar. Mohon dihitung saja berapa. Dari Mbak yang di belakang atau yang di depan? Oh ya, Mbak, ini iktikaf enggak? Berdua ini panitia? Oh bukan, peserta iktikaf. Iktikaf, ya, ikut iktikaf. Atau ibu yang depan sudah berhitung? 20. Bapak 7 waktu. Ibu 20 waktu. 87 waktu. 87 waktu. Rinciannya bagaimana? Bukan hitungan, ya, tetapi waktunya. Kayak tadi saya katakan 5, 20. Apa saja Ibu? Sebentar, yang di depan. Mas, dibantu. Ketika mau mulai pekerjaan atau mau masak yang jam berapa? Pagi, kalau berpuasa sore. Terus sambil lalu saya suka beristighfar. Oh, kalau mau oke, kalau mau selesai sholat berdoa 2. Berdoa waktunya Ketika setiap sholat. Selesai sholat berarti 5, ya. 1 tambah 5, 6. Kemudian yang paling banyak ketika sedang menyetir. Sedang nyetir. Berapa kali nyetirnya? Katakanlah, ngantar anak istighfar. Ya, pasar, haji. Oh, ya, artinya kan itu satu waktu, ya, hanya ketika nyetir. Kadang 2 kali keluar rumah. 2 kali. Berarti 6 tambah 2, 8.
Terus ketika menyiapkan sahur, menyiapkan sahur istighfar juga 9. Kemudian ketika kaget, ketika marah, ketika kaget, ketika marah, tiap hari kaget dan marah. Kadang setiap hari Pak. Tiap hari marah. Sama teman keluarga kadang marah, saya beristighfar. Marah, istighfar. Oke, 11. Kemudian kalau lagi kan katanya paling bagus ada sering beristighfar. Ketika nyapu juga saya sering beristighfar. Nyapu juga istighfar. Iya. Berpakaian beristighfar. Tadi beristighfar dari 13 Pak. 13 lagi ya Pak ya. Lagi. Tadi sambil nunggu Bapak datang istighfar terus. Oke, 14 lah ya. Iya. Yang 6? Yang 6 banyak sih Pak. Saya selalu sering mengisi waktu dengan istighfar daripada terbuang waktu sia-sia. Oke. Jadi yang dilakukan Ibu adalah mencoba meluangkan waktu longgar untuk selalu istighfar ya. Di bulan Ramadan atau juga di luar Ramadan? Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Sekarang coba Bapak. Ya, Bapak. Setelah sholat wajib ya. Setelah sholat wajib 5 ya. Setelah salat taraweh 6. Oh, tahajud sebelum subuh ya. Ya. Hanya 7 waktu ya. Oh ya. Yang rutin ya. Itu dilakukan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Frekuensinya yang beda. Lebih banyak sampai 200 tadi ya. Oke. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, sesungguhnya beramal itu yang pokok adalah harian. Ya. Ramadan hanya meningkatkan. Ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa ini harus menjadi pemahaman kita bersama? Kita tidak memungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim itu tidak semuanya dari kalangan santri. Ya, ada yang dari kalangan abangan. Abangan itu adalah orang-orang yang beragama Islam tetapi hanya nominal. KTP-nya saja yang Islam tetapi belum mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sehingga kita bisa melihat banyak kaum muslimin di negeri kita ini yang sholatnya hanya kalau Jumat. Larus mboten Mbak? Ada enggak komunitas itu? Ada aja. Betul ada Ibu ya? Hanya Jumat saja. Ya. Atau hanya ketika puasa. Puasa pun itu hanya di awal. Ya, saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak ya, termasuk di Masjid Juanda ini hari pertama penuh sesak. Penuh. Ya.
Sekarang masih ada separuh atau tinggal jamaah kita untuk taraweh sudah tinggal separuh atau separuh kurang? Separuh kurang. Subuhnya kalau tidak ada yang iktikaf, insya Allah hanya 3 baris atau 3 baris sudah dengan jamaah yang iktikaf. Oh belum? Iya. Kalau di luar Ramadan berapa baris di Masjid Syuhada ini? 2. Baris imam sama baris makmum. 2 ya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tentu tidak mengapa ya. Artinya ketika di bulan Ramadan mencoba untuk memaksimalkan ibadah ya. Tetapi harus kita pahami sesungguhnya hitungan yang paling penting justru pada hariannya. Ya. Apakah itu sholatnya ya, atau amal solehnya ya, judulnya tentang amal soleh, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain, maka sesungguhnya harus rutin ya. Jadi tidak boleh sebagai seorang muslim bahasa Jawanya anget tai ayam. Anget-anget atau anget saja? Anget-anget tai ayam. Hanya pada bulan Ramadan saja kita menjadi sangat aktif, setelah itu kemudian tidak aktif lagi. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya, kalau kita melihat di dalam ajaran para nabi, ya, yang namanya bertasbih, ya, melafadzkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu kan dinyatakan al-sabbihu bukrata wa asila. Maaf, bukrata wa asiyya. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, sebagaimana yang dituntunkan oleh para nabi, para rasul, adalah agar kita senantiasa bertasbih dari pagi sampai malam. Ya. Jadi apa yang dicontohkan oleh ibu tadi bisa sampai hampir 20 kali untuk mengatakan ya itulah yang diajarkan oleh para nabi kita. Tasbih ya tentu bisa secara lafaz ya. Tahlil juga bisa dilafadzkan ya. Apa bahasa Jawanya dremimil ya, adik-adik tahu ya, yang luar Jawa dremimil itu bahasa Indonesianya apa? Yang dari Klaten tahu ya, apa Mas dremimil itu? Dremimil itu tidak berhenti ya, ngomong terus, tetapi yang dimunculkan adalah tasbih, tahlil, tahmid ya, takbir. Jadi ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, orang berbakti kepada orang tua, beramal soleh itu juga setiap saat dan setiap waktu. Ya, bagi adik-adik yang masih punya orang tua, ya, karena kebetulan saya sudah ya tidak lagi memiliki orang tua karena sudah wafat, maka berbakti itu bisa harian, harus harian, maaf ya. Bagaimana dengan adik-adik yang kuliah ya, apa yang akan Anda lakukan Mas? Ini yang dari Klaten ini ya,
Meskipun orang tua Anda di Klaten, Anda bisa berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Kira-kira? Agak keras? Berbakti kepada orang tua itu bisa diwujudkan meskipun Anda di Jogja, orang tua di Klaten. Kira-kira contohnya apa? Berkirim kabar baik, ya, itu tentu sudah positif. Tetapi paling tidak apa, Mbak? Secara rutin mendoakan orang tua kita, ya, minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya setiap saat tidak harus selesai sholat baru melafadzkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetapi bisa setiap saat. Karena ketika kita mendoakan, ya, memohonkan ampun kepada orang tua kita, maka sesungguhnya kan kita juga sekaligus memohonkan ampun untuk diri kita. Rabbi firli dulu, baru kemudian wali walidayya. Meskipun itu sesungguhnya adalah doa yang diajarkan oleh Rasul untuk mendoakan kedua orang tua kita, tetapi lafadznya mengatakan Rabbi firli lebih dahulu. Baru kemudian wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk kemudian rutin, ya, bolak-balik berdoa untuk orang tua kita, itu bagian dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada yang lain kira-kira contoh berbakti kepada orang tua selain mendoakan orang tua, ya Mbak? Contoh yang lain? Iya, di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang kemudian bersedekah, beramal soleh atas nama orang tua. Saya tinggal di sebuah kampung yang sekarang sedang membangun masjid, maka kemudian di antara yang berwakaf mengatakan atas nama almarhum ibu saya, atas nama almarhum bapak saya, berwakaf sekian ratus ribu rupiah, sekian juta rupiah, dan seterusnya. Ya. Beramal untuk orang tua kita. Dan itu jelas dituntutkan. Ada yang lain, ibu dan bapak-bapak, untuk berbakti kepada orang tua kita, ngasih hadiah. Oh, ketika masih hidup, ya. Jadi anak yang baik tentu yang sudah bekerja. Ya, kalau yang belum bekerja otomatis akan meminta orang tuanya untuk membelikan baju baru. Ya. Tetapi bagi anak-anak yang sudah mapan ekonominya dan orang tuanya, ya, masih hidup, maka tentu kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan memberikan hadiah lebaran, uang saku untuk dibagikan kepada sanak saudara maupun tetangganya. Hadirin yang berbahagia, di antara bakti kepada orang tua adalah
mencoba menemui teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Jadi kalau orang tua kita punya teman, ya, tidak ada salahnya kemudian kita menyambung silaturahim, syukur kemudian kita bisa berbagi kepada teman-teman dari orang tua kita. Jadi jamaah yang berbahagia, ya, kalau kita memaksimalkan, ya, amal ibadah di bulan Ramadan, tentu prinsip dasarnya adalah karena sebelum Ramadan sudah kita lakukan, ya, dan ini yang pokok, ya. Tentu menjadi aneh, ya, bagi kalangan santri ketika memasuki bulan Ramadan rajin sholat taraweh, tetapi sholat 5 waktunya bolong-bolong. Karena yang pokok adalah sholat yang 5 waktu, tidak taraweh, tidak berdosa. Yang lebih parah tentu adalah tidak puasa, tidak sholat yang 5 waktu, tetapi ngantre buka puasa. Tetapi tidak apa-apa, ya. Di satu sisi tidak ada masalah karena proses beragama itu bisa dari jalan yang bermacam-macam. Ada orang dengar azan kemudian menjadi Islam. Ada orang masuk Islam hanya gara-gara kemudian dia bisa datang ke sebuah masjid yang mungkin kemudian menyebabkan kesadaran dia untuk menjadi Muslim, atau dari yang tadinya tidak punya kepedulian terhadap agama kemudian menjadi orang yang taat beragama. Artinya banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya, jadi kembali kepada yang namanya amal soleh itu tentu sifatnya adalah harian dari waktu ke waktu yang kemudian dalam konteks masyarakat Jawa seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengenal ada waktu-waktu yang kemudian menjadi pola hidup masyarakat Jawa yang Muslim tadi, ya. Memulai kerja setelah subuh, kemudian duhur istirahat, ba'da duhur kerja lagi, kemudian asar selesai aktivitas pekerjaan sehari-harinya, dan kemudian menunggu waktu maghrib, tentu bisa olahraga, bisa persiapan mandi dan sebagainya, dan kemudian kita masuk waktu maghrib untuk sholat maghrib yang 3 rakaat itu, dan kemudian ba'da isya baru kemudian kita tidur. Jemaah yang berbahagia, ya, tantangan kita memang karena ada budaya Ramadan. Ketika Ramadan masjid rame, begitu masuk Syawal masjid menjadi sepi kembali. Yang lebih menyedihkan adalah yang aktif itu posisinya dia menjadi muadzin sekaligus qomat dan kemudian menjadi imam tanpa makmum. Itu banyak terjadi di beberapa tempat, ya. Tetapi ketika memasuki Ramadan,
penuh sesak, semua keluarga diajak, ya, dari anak, dari cucu, bahkan rewangnya diajak, tetapi itu hanya bertahan hanya beberapa hari. Tentu yang dilakukan dalam batas-batas ketimbang tidak dikerjakan sudah alhamdulillah, ketimbang tidak sama sekali. Tetapi ajaran kita mengajarkan bahwa yang namanya beramal soleh, beribadah, ya, berbuat baik itu harus ketika Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ausoni bisolah wa zakah ma dumtu hayya, dan telah diwasiatkan kepadaku untuk sholat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Dan di dalam Islam ada aturan tentang sholat yang wajib dikerjakan. Persoalan kemudian jamak qashar, ya, dari yang 5 waktu menjadi 3 waktu, atau zakat dalam makna yang lebih luas, ya, tidak sekedar kewajiban zakat, tetapi bisa juga infak, bisa juga sedekah. Karena di dalam Al-Quran zakat itu dalam satu waktu disebut dengan zakat itu sendiri, tetapi juga disebut dengan infak. Tetapi di ayat yang lain dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi dalam makna yang lebih luas, ya, ketika para nabi diberi wasiat agar rutin sholat dan kemudian zakat, ya, tentu kita juga harus memahami bahwa sholat bagi kita kaum muslimin minimal 5 waktu, atau mau diringkas menjadi 3 waktu, karena zuhur bisa dirangkap dengan asar, maghrib bisa dirangkap dengan subuh, sementara maghrib dengan isya, dan kemudian subuh tidak bisa digabung dengan sholat yang mana. Tetapi jamaah juga harus paham bahwa sholat para nabi-nabi dahulu ada yang sehari semalam 50 waktu. Kalau kita belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka bisa kita, ya, dengar cerita bagaimana seorang nabi harus sholat sehari semalam sampai 50 waktu. Tetapi hadirin jamaah yang berbahagia juga harus paham bahwa ada nabi-nabi yang usianya hampir 1000 tahun. Kita mungkin paling banter di Jogja ini relatif usianya sudah lebih panjang, ya, ketimbang kota yang lain. Mudah-mudahan saya tidak salah, 74, begitu Pak Ji. Rata-rata warga Jogja ini usia, ya, akhir usia, ya, yang paling dominan adalah 74. Yeswa sampun pinten Pak? Baru 63 sebaya dengan saya. Yang belakang yang jenggotnya sudah memutih, usianya berapa Pak? Iya, 75, sudah dapat bonus 1 tahun untuk ukuran masyarakat Jogja.
Tetapi sekali lagi, pada masa nabi-nabi ada yang usianya 900 tahun. Mungkin kita merasakan apa ada lelah hidup 900 tahun. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi kita bisa mengenal tidur saja lamanya adalah 300 tahun. Jadi pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Kenapa dia harus bersembunyi? Karena khawatir ibadahnya kepada Allah akan terganggu oleh penguasa. Agar tidak terganggu, kemudian beberapa pemuda ini bersembunyi di dalam gua yang kemudian diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Para pemuda ini merasa baru saja tidur. Tetapi Al-Quran menyatakan mereka tidur dalam waktu yang cukup lama, yaitu salasami'atin sinin wazdadu tis'ah. Kenapa kata-katanya kok 300 ditambah 9? Tidak langsung 309 tahun. Ternyata Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita kaum muslimin bahwa dalam hitungan kalender Hijriah dan Miladiyah, kalau 300 tahun itu hitungan kalender Miladiyah itu sama dengan 309 tahun hitungan kalender Hijriah. Salasami'atin sinin wazdadu tis'ah. 300 tahun ditambah 9. Kalau hitungan kalender Hijriah berarti tidurnya pemuda yang bersembunyi di gua adalah 309 tahun. Tetapi dalam hitungan kalender Masehi tidurnya adalah selama 300 tahun. Itu bisa dihitung. Oh ya betul, memang 100 tahun Miladiyah itu sama dengan 103. Kalau 300 maka 309 tahun. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, ya. Ketika kita di bulan Ramadan alhamdulillah bisa iktikaf, maka kita tentu berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita. Kata-kata yang kita munculkan adalah meningkatkan amal soleh kita, untuk mengatakan bahwa setelah Ramadan kita tidak bisa maksimal seperti bulan Ramadan, tetapi kita harus tetap dawam. Ya, afdalul amal adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling utama adalah dawam, terus menerus, tidak pernah berhenti. Sebagaimana Rasul sebelum Muhammad mengatakan wa ausoni bisolati wa zakah ma dumtu hayya. Jadi terus menerus selama ada kehidupan. Karena itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kita sudah mencoba untuk berlatih secara maksimal, bisa menunaikan ibadah, ya, bisa menunaikan amal soleh di bulan Ramadan secara lebih maksimal dibanding bulan-bulan sebelum Ramadan. Tetapi harus kembali kepada dasar kita, bahwa yang penting adalah harian kita, keseharian kita. Itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di hari akhir nanti. Hadirin jamaah yang bahagia, biasanya ada pertanyaan atau tidak ada?
Waktunya masih 2 atau 3 menit. Masih 5 menit. Ya. Ada yang mau tanya? Tidak perlu tanya. Informasinya tidak usah tanya ya, karena ada keterbatasan waktu. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh panitia ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang kita bicarakan pada hari ini intinya bahwa beramal soleh itu tidak cukup hanya di bulan Ramadan ya, tetapi yang harus menjadi catatan kita, beramal soleh itu harus dari waktu ke waktu. Beramal soleh itu kan berbuat kebajikan. Kalau kemudian kita tidak melakukan amal soleh, tidak melakukan kebajikan, jangan-jangan kita justru tergelincir kepada amal toleh, ya, amal yang tidak baik, amal yang maksiat, yang tentu itu akan merugikan kita. Karena itulah kemudian dalam kesempatan yang manapun, kalau kita ya tidak fokus pada satu pekerjaan ya yang membutuhkan konsentrasi penuh, tentu kita bisa melakukan amalan-amalan ya yang diajarkan oleh Rasulullah, apakah dengan istighfar ya, apakah dengan takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya, yang tentu dengan membiasakan hal-hal yang baik itu akan memudahkan kita ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang bahagia, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tentu saya harus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi